Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah di dunia dan di akhirat. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas bahwa kelompok pertama yang dipastikan mendapatkan azab kubur, yaitu golongan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, meninggal dalam kekafiran dan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan siksa di alam barzakh sebelum siksa di neraka. Kita sambung golongan berikutnya yang dipastikan akan mendapatkan azab kubur, yaitu golongan orang-orang munafik. Golongan kedua yaitu golongan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah 101, wa mimman haulakum minal a'rab. Kata Allah kepada Rasulullah Muhammad, dari golongan orang-orang Arab Badui yang berada di sekitaran, Allah mengatakan munafiqun, mereka itu munafik. Wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum, dan di antara mereka tinggalnya di Madinah dan engkau tidak tahu siapa mereka wahai Muhammad. Arti tidak tahu, Nabi Muhammad tidak bisa mendeteksi dengan jelas siapa saja di antara orang-orang yang berada di sekitarannya yang menjadi munafik karena berselimutkan nama Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nahnu na'lamuhum, sedangkan kami tahu wahai Muhammad siapa di antara mereka yang munafik. Sanu'azzibuhum marratain summa yuradduna ila azabin 'azim. Kepada mereka, yaitu golongan orang-orang munafik, kalau mati mereka dalam keadaan nifaq, maka kami akan mengazab mereka dua kali, kata Allah. Sanu'azzibuhum marratain, kami azab mereka dua kali, lalu kami campakkan mereka di azab yang terakhir ke dalam neraka yang sangat pedih. Nah, di sini bahasa Allah kepada orang munafik, kami azab dua kali. Bahasa dua kali ini yang dimaksud, yang pertama azab kubur, yang kedua azab neraka. Jemaah mereka Allah, ternyata apa yang Allah berikan kepada orang kafir juga diberikan kepada munafik. Apa yang Allah janjikan siksa dua kali kepada orang kafir juga disebutkan kepada orang munafik. Jadi tidak jauh-jauh sandingan munafik dengan kafir. Kenapa bahaya sekali orang munafik sehingga Allah sandingkan dalam Al-Quran dengan kafir? Jemaah mereka Allah, perlu kita tahu bahwa kalimat munafik, walaupun itu bahasa Arab yang sudah dipakai oleh orang jahiliyah, namun mereka belum mengistilahkan munafik kepada orang yang berselimutkan Islam
tapi berusaha menghancurkan Islam. Jadi mereka hanya menyebut kalimat nifaq, munafiq untuk menggambarkan seorang yang punya sifat munafik yang kita kenal hari ini. Bahasa munafik itu diambil dari nafiqah. Nafiqah di kalangan orang Arab itu bermakna lubang tikus. Nafiqah itu lubang tikus. Tikus kalau buat lubang itu selalu dua. Jadi tikus itu sifatnya membuat nafiqah. Dia punya dua lubang. Satu untuk keluar dan satu lagi untuk penyelamatan. Jadi ketika dihadang di lubang ini, mereka akan keluar dari lubang yang lain. Dihadang di sini, mereka keluar dari tempat yang lain. Begitulah tikus membuat nafiqah, membuat lubang. Dan begitulah maksud dari bahasa. Orang munafik itu punya dua sifat. Satu sifatnya dalam menampakkan keislaman bersama orang-orang Islam, tapi di balik itu mereka punya satu sifat yang lain, yaitu sifat memusuhi Islam. Maka disebutlah nafiqah. Jawab mereka Allah, munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Orang kafir jelas permusuhannya. Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rida orang Yahudi dan Nasrani kepadamu wahai Muhammad, dan kepada umatmu wahai Muhammad, sampai engkau mengikuti gaya mereka, sampai engkau mengikuti kehidupan mereka atau akidah mereka. Jadi kalau orang kafir sudah jelas permusuhannya dinampakkan hanya di medan perang, dan ketika mereka memusuhi, mereka menampakkannya dengan lisan, dengan perbuatan. Mereka langsung katakan Muhammad itu tersesat, jangan ikut Muhammad, Tuhan itu tidak ada, dan segala macam mereka akan sebutkan untuk Islam. Jelas, kulitnya jelas, orangnya jelas, dan dia langsung mengaku beragama di luar Islam, kafir. Tapi munafik kita tidak tahu, selalu mengatakan tentang bahwa dirinya Islam, dia akan membela Islam, tapi kemudian yang terjadi, dia meruntuhkan Islam. Makanya melawan orang yang internal itu lebih susah daripada melawan orang eksternal. Pengkhianat lebih berbahaya dibandingkan orang yang langsung terus terang menampakkan perlawanan. Maka cukup banyak sejarah yang menyebutkan Nabi pun kelabakan menghadapi sifat orang munafik. Kalau bukan karena dibantu Allah, sungguh begitu susahnya memadamkan kemarahan mereka. Di zaman Nabi SAW dimulai kemunafikan di mana? Di Mekah kah atau di Madinah? Ternyata sejarah mengatakan di Mekah tidak ada munafik. Kafir banyak. Abu Jahal CS, Abu Lahab CS. Itu menjelaskan tentang banyaknya perlawanan untuk Nabi, dan mereka jelas-jelas ingin menyiksa Nabi SAW. Yang munafik tidak ada. Berapa orang Islam selama di Mekah sebelum hijrah? Hanya sekitar 70 orang. Dan mereka langsung terus terang menampakkan keislamannya dan cinta mereka ke Nabi, sampai mereka mau hijrah bersama Nabi, meninggalkan semua hartanya. Jadi yang berpura-pura Islam tidak ada. Kapan muncul munafik? Ketika Nabi berada di Madinah, dan itu mulai terjadi setelah terjadi peperangan Badar. Jadi awal-awal Nabi tinggal di Madinah, itu juga belum nampak munafik. Yang mengaku-ngaku Islam tapi kemudian masuk Islam belum nampak. Kenapa? Karena melihat bahwa posisi Nabi masih sangat lemah. Jadi munafik tidak perlu berlindung di atas nama Islam. Begitu Nabi pertama sekali memenangkan perang Badar, dan orang-orang kafir yang di sekitaran Madinah melihat ini Nabi dan umatnya menjadi bahaya atau ancaman bagi mereka. Kalau mereka tidak mengaku Islam, mereka akan dihabisi.
oleh Rasulullah karena permusuhan mereka. Satu-satunya cara untuk berlindung agar selamat badan adalah menjadi orang Islam yang pura-pura. Maka setelah Nabi mendapatkan kemenangan perang Badar, orang-orang kafir di Madinah mulai terancam. Bahkan pemimpin orang munafik pada waktu itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah sebenarnya sebelum kedatangan Nabi, dia mau diangkat menjadi raja di Yasrib. Di kepala suku di Yasrib itu sebenarnya dia calon kandidat paling kuatnya. Tapi ketika Nabi datang dengan keislamannya, tiba-tiba orang-orang berpaling ke Nabi SAW, sehingga meninggalkan Abdullah bin Ubay. Ditinggalkan, tidak lagi menjadi pilihan apapun, sehingga dia hanya terisolir dengan keluarganya, tidak dipandang sebagai orang besar, tidak masuk lagi dalam nominasi untuk orang-orang yang dipilih. Di situ Abdullah merasa kalau dia tetap menjadi kafir, maka dia pun akan terancam hidupnya di Madinah. Karena nanti ujung cerita, Madinah itu bersih dari Yahudi, bersih dari Nasrani, dibersihkan oleh Nabi sedikit-sedikit. Disitulah Abdullah bin Ubay akhirnya berikrar dengan syahadat, namun hatinya tetap menanamkan kebencian terhadap Islam. Nah, jemaah mereka Allah, di situ munculnya bibit munafik. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay, setiap dia menemukan kesempatan untuk memprovokasi orang Islam, setiap kali itu dia akan berjuang untuk meruntuhkan Islam. Sampai di ujung hayatnya dia tidak taubat. Disitulah bahayanya orang-orang munafik yang mengikuti sifat Abdullah bin Ubay. Dan golongan ini itu disebut dengan munafik i'tiqadi atau nifaq aqidah. Jadi mereka sebenarnya tidak Islam. Mereka tidak Islam. Mereka hanya mengaku Islam, hatinya tetap membenci Islam. Ini kelompok munafik level paling tinggi, yaitu kelompok yang munafik aqidah. Namun karena mereka mengikrarkan di mulut mereka syahadat, maka secara zahir mereka Islam. Abdullah bin Ubay yang memprovokasi umat Islam setiap kali ada perang. Mereka mengatakan kepada orang kafir, kami akan bersamamu, tenang saja, kami tidak bersama Muhammad. Dalam beberapa perang mereka mengatakan begitu. Tapi ketika orang Islam ternyata berhasil memenangkan pertarungan, mereka mengatakan kepada orang kafir, mohon maaf, kami orang Islam, kami tetap hidup bersama mereka. Di tubuh orang Islam, mereka menjadi informan untuk membuat keruntuhan Islam. Kalau bahasa hari ini, buzzer. Itu para buzzer-buzzer yang sengaja memprovokasi orang, membuat hoax, lalu kemudian meruntuhkan agama. Itulah munafik masa lalu. Itu keturunannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, ternyata dia berwasiat kepada anaknya bahwa dia memohon kepada Rasulullah untuk memberikan kain kafan dari baju Rasulullah. Karena Rasulullah SAW mengingat bahawa dia telah mengikrarkan syahadatnya, dan itu wasiat yang diminta di atas nama Allah. Rasulullah memberikan jubahnya yang terbaik untuk dibungkus Abdullah bin Ubay. Lalu kemudian ternyata ada wasiat lain. Abdullah bin Ubay pun meminta Rasulullah untuk mensalatkannya. Dan Rasulullah ketika itu diberikan pilihan oleh Allah melalui wahyu, boleh salatkan, boleh tidak. Ternyata Rasulullah mensalatkan. Dan ketika selesai salat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berikutnya, bahawa setelah itu la tusalli alaihim wa la taqum ala qabri. Jangan lagi engkau salat kepada mereka, dan juga jangan engkau berdiri untuk berdoa di depan kuburannya. Berarti Allah memasukkan golongan munafik sama dengan orang kafir. Ini munafik mana? Munafik i'tiqadi, munafik aqidah. Ini langsung dihukumi kafir walaupun syahadatnya dia lakukan. Jemaah melakukan Allah, apa yang terjadi pada mereka ketika mereka masuk ke alam kubur? Rasulullah yang menceritakannya dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa ammal kafir wal munafiq fayaqulani lahu, nanti ketika sudah masuk ke dalam alam kubur, orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka mereka akan ditanya oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Jadi ada dua malaikat yang akan mengeksekusi hari atau malam pertama kita berada di alam kubur. Berdasarkan hadis-hadis Nabi, pertanyaan itu segera muncul di saat 7 langkah penziarah meninggalkan kuburannya. Bahasa 7 langkah itu bahasa Nabi untuk menunjukkan begitu cepatnya. Bukan bermakna harus orang tinggalkan dulu semuanya baru ditanya. Maka hari ini muncul pemahaman yang berusaha supaya si mayat tidak ditanya-tanya. Caranya bagaimana? Jangan berangkat-berangkat dari kubur. Maka muncullah hari ini pemahaman kalau tidak berangkat dari kubur, selalu ada di situ, maka tidak akan ditanya. Kalau begitu buat saja rumah sampai kubur, orang terus ada. Makanya salah satu pemuka agama di Indonesia yang sebenarnya berhaluan Syiah itu pernah mengatakan dalam salah satu ceramahnya bahawa kuburan Gus Dur, sampai hari ini Gus Dur tidak pernah ditanya oleh malaikat. Bapak dengarkan di YouTube sendiri. Alasannya apa? Dia mengatakan karena tidak pernah kosong kuburannya dari orang yang berziarah dari semenjak dikuburkannya. Maka dia dengan berani mengatakan Munkar Nakir belum bekerja untuk Gus Dur. Subhanallah, begitu buruknya pemahaman ini. Padahal Rasulullah mengatakan 7 langkah itu bukan bermakna bahawa harus semuanya berangkat baru ditanya. Tidak, maknanya begitu cepatnya pertanyaan itu. Makanya Imam Syafi'i ketika menjelaskan ayat-ayat tentang kematian, menjelaskan hadis-hadis tentang kematian dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi pun mengutipnya, mengatakan ketika awal-awal dikuburkan, maka sebaiknya ahli keluarga, anak beranak, istri, semuanya jangan berangkat dulu, bacalah Al-Quran. Itu nasihat Imam Syafi'i, Pak. Bacalah Al-Quran karena dia sedang diuji oleh dua malaikat ini. Jadi jangan terlalu cepat pihak keluarga. Kalau orang kampung sudah selesai menguburkan, mungkin akan segera berangkat. Yang anak jangan berangkat dulu, istri jangan berangkat dulu, adik-beradik jangan berangkat dulu. Duduklah, bacalah Al-Quran. Tolonglah saudara kita yang sedang mendapatkan ujian Allah, dan itu bermanfaat untuk orang itu, kata Imam Syafi'i. Sayangnya hari ini ahli keluarga itu tidak membantu. Tidak ada bantuan apa-apa. Kenapa? Salah si mayat. Mendidik anak di waktu hidup, tidak pernah mau berbakti kepadanya karena dia tidak berbakti kepada anak. Dia tidak pernah ajarkan agama kepada anaknya. Dia tidak pernah ajarkan cinta kepada Allah. Maka dia pun tidak mencintainya ketika dia telah pergi meninggalkan dunia. Maka jemaah mereka Allah, orang Islam ketika masuk ke dalam kubur, kalau dia beriman, ini sebelum hadis ini potongan untuk orang kafir dan munafik. Selengkapnya hadis ini, sebelumnya yang dimasukkan ke dalam alam barzakh adalah orang-orang mukmin. Lalu malaikat Munkar Nakir bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ketahui tentang Tuhan, tentang Rasulullah, tentang Al-Quran, ditanya dan begitu dijawab dengan mudahnya. Lalu malaikat mengatakan, tidurlah engkau dan tidak ada yang bisa membangunkanmu kecuali keluargamu yang datang. Ini hadisnya yang berbunyi begitu. Nah, jadi diistirahatkan oleh Allah. Ada yang mengatakan dia tidur, tapi kalau seandainya dia berinteraksi dengan keluarganya, dia mendapatkan doa dari anaknya, maka dia berbahagia di alam kuburnya. Jadi dia hanya bersenang-senang di alam barzakhnya sambil menunggu tiupan sangkakala. Nah, dari sini ini memang hal gaib. Kita tidak bisa mengabarkan yang gaib kecuali dengan dalil-dalil dari Allah dan Nabi SAW. Hadis menyebutkan itu. Jadi malaikat mengatakan diistirahatkan Allah. Ada yang mengatakan benar-benar istirahat tidur, ada yang mengatakan istirahat tidak ada lagi ada cobaan, tidak ada lagi derita, tidak ada lagi salat. Dia hanya menikmati apa yang Allah kirimkan dari surga sambil menunggu surga yang sebenarnya.
Namun ketika orang kafir, sambungan hadisnya, orang kafir dan munafik, ternyata dua disandingkan. Munafik dan kafir satu masalahnya. Ketika mereka dimasukkan ke dalam alam kubur mereka, dua malaikat bertanya kepada mereka, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kalian tahu tentang laki-laki ini? Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat bertanya, "Kenalkah kalian dengan Muhammad? Tahu kalian seorang yang bernama Muhammad, utusan Allah?" Lalu kemudian fayaqul, orang kafir atau munafik ini akan mengatakan, "La adri, kuntu aqulu ma yaqulun nas." Aku tidak mengenalnya. Aku dengar-dengar ada tentang Muhammad, tapi aku tidak mengenalnya. Kenapa bahasanya begitu? Karena dia tidak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika jawaban itu didengarkan, fayaqulani la daraita wa la talaita. Mungkar nakir kemudian mengatakan, kamu, yaitu munafik atau kafir, tidak mau tahu dan tidak pernah mau membaca tentang Islam. Padahal mereka tahu. Lalu kemudian, summa yadrib bimitraqin min hadidin baina uzunai fayusbihu fayasma'ha man 'alayha ghaira as-saqalain. Ketika jawaban itu sudah diberikan bahwa mereka ternyata tidak mengetahui tentang Muhammad, dipukullah mereka oleh dua malaikat ini dengan palu mitraq. Dipukul dengan dua palu di tengah-tengah antara dua telinganya. Jadi antara dua telinga dipukul di dahinya. Ketika pukulan itu dia dapatkan, berteriaklah dia kesakitan. Seluruh bumi mendengarkannya kecuali jin dan manusia. Sekali pukul, teriakannya didengarkan oleh seluruh alam kecuali jin dan manusia. Begitu dahsyatnya teriakan. Makanya kenapa suara azab kubur tidak diperdengarkan? Karena orang nanti tidak beriman dengan hatinya, tapi beriman karena rasa takut kepada azab. Jadi bukan beriman sebenar-benar kepada Allah, hanya karena rasa takut dengan azab. Dan ini bukan tingkatan iman yang bagus. Jadi kita ini baru taubat kalau dengar-dengar azab kubur. Enggak dengar, kita tidak beriman kepada Allah. Makanya Allah tidak perdengarkan itu. Allah ingin menguji kita dengan kesadaran. Kesadaran keimanan, bukan karena suara. Bayangkan kita hari ini dipukul di atas kaki kita, ketika kita disiksa, itu diinjak meja saja, ditaruh meja. Ini sistem penyiksaan di dunia. Meja diletakkan di atas kuku kita, lalu ada satu orang naik ke atas meja itu, kita apa? Itu apa bahasa Indonesia, Pak? Menjerit-jerit. Itu satu kantor dari di samping disiksa sampai ke sini suara. Itu tapi tidak lepas suara ke sana. Orang di sana tidak tahu, tapi Masya Allah dipukul dengan palu. Terdengar seluruh alam saking besarnya teriakan. Sakitnya luar biasa, yang tidak bisa mendengar jin dan manusia. Maka dalam hadis Nabi menyebutkan binatang mendengarkan azab kubur, dan ternyata azab kubur terdahsyat adalah untuk orang-orang munafik. Hari ini di akhir zaman begitu banyak bermunculan Abdullah bin Ubay bin Salul yang baru mengaku Islam, tapi setiap hari membuat tayangan di YouTube, membuat tayangan di TikTok, membuat tayangan di Facebook. Dia buruk-burukkan Islam. Dia senang kalau orang Islam tertindas. Begitu banyaknya hari ini pemimpin-pemimpin yang munafik. Setiap negara punya aturan negara masing-masing, dan mereka bisa buat sesuai dengan agama mereka masing-masing. Ketika India membuat hukum Hindu di atas negara mereka, tidak ada yang ribut. Ketika Thailand, ketika negara-negara Buddha seperti Thailand mengumumkan negara mereka berdasarkan undang-undang agama Buddha, tidak ada yang ribut. Lebih 30 negara hari ini memakai sistem Nasrani dalam menjalankan undang-undang negara, tidak ada yang ribut. Baru satu Afghanistan ingin membuat hukum Islam, seluruh dunia ribut. Baru satu. Tidak ada negara lain yang berhukum Islam yang direncanakan sempurna, yang akan seperti direncanakan oleh Afghanistan hari ini. Tidak ada. Bahkan negara Arab pun tidak sempurna berhukum dengan hukum Islam. Mesir bukan hukum Islam, mereka pakai hukum Perancis. Jadi siapa yang menjajah, hukum itu yang dipakai. Kita dijajah Belanda, walaupun mayoritas Islam, hukum tetap hukum Belanda. Maka otak kita ada beri Belanda sedikit.
Jemaah mereka Allah SWT, tidak ada yang ribut. Siapa yang ributkan negara-negara itu? Mereka mau pakai hukuman, model hukuman dalam kitab Injil, seperti kitab Weda, seperti kitab apapun. Tidak ada yang ribut. Hari ini diributkan, ditakutkan kalau Islam berdiri di satu negara. Subhanallah, kemunafikan melanda seluruh dunia. Ngaku Islam, tapi kemudian membenci saudaranya yang Muslim. Jemaah mereka Allah SWT, maka bayangkan nanti begitu banyaknya orang yang akan menjadi penghuni kubur dengan siksaan yang begitu dahsyat. Maka paling bahaya itu adalah munafik akidah. Paling bahaya, Pak. Nah, namun di bawah level munafik akidah itu ada munafik amali, munafik amal. Ini tidak sampai segitu. Dia tetap disiksa kubur, namun tidak sedahsyat yang diterima oleh munafik akidah. Munafik amali itu bagaimana? Itu yang kita sering dengarkan hadis, ciri-ciri munafik. Iza hadasa kazaba, kalau dia bicara dia suka berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau sudah berjanji sering tidak menepati. Dulu janjinya begini dan begini, setelah terpilih tidak seperti begitu. Waktu kampanye dulu, subhanallah, Enyo akan dapat maju, semuanya kita begini, kita hidupkan syariat. Begitu terpilih, syariat yang ada, bukan syariat. Jemaah mereka Allah, wa iza tumina khan, ketika mereka diamanahkan sesuatu, mereka berkhianat. Tapi dirinya Islam, dia salat, dia puasa, dia berjamaah, tapi dia berkhianat. Ini munafik amal. Lalu dalam urusan ibadah nampak ciri munafik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna asqalas salat 'alal munafiqin salatul isya wa salatus subhi. Salat yang paling berat kepada orang munafik yaitu salat isya dan salat subuh. Jadi paling berat itu maksudnya semua salat berat, namun paling berat dia lakukan isya dan subuh. Isya dia pulang maghrib, lalu dia sibukkan dengan dunianya, dia nonton bola, dia tonton sinetron, dia tidak pernah kembali ke masjid, bahkan dia tertidur di depan televisinya, dia tidak solat isya. Padahal tadi maghrib ada, munafik telah menempel di hatinya. Duhur ada, asar ada, begitu salat subuh tidak pernah nampak, ternyata selalu terbangun terlambat, maka dia termasuk munafik amal, beramal dengan amalan munafik. Dan kalau mereka salat, Allah katakan wa iza qamu ila salah qamu kusala. Kalau mereka pun mendirikan salat, salatnya dalam keadaan malas-malasan. Yuraunan nas, mereka menampakkan manusia. Jadi kalau enggak ada orang, mereka enggak salat. Kalau ramai orangnya, mereka salat. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak menyebut-nyebut Allah dalam salat mereka kecuali hanya sedikit saja. Nah, makanya golongan munafik itu, Pak, sebenarnya salatnya ada, tetapi dia tidak akan salat sempurna kecuali diperhatikan oleh orang lain. Ini contoh munafik amalan, dan banyak contoh-contoh lain. Mereka membenci orang-orang Muslim berbahagia, mereka senang kalau orang Islam dalam keadaan menderita. Itu sifat-sifat munafik. Hukumnya sama, tetap dapat azab kubur, namun yang terdahsyat siksanya adalah yang mati dalam keadaan menampakkan Islam tapi sebenarnya bukan Islam. Nah, jemaah mereka Allah, janganlah kita termasuk salah satu daripada golongan munafik seperti tikus yang punya dua lubang, seakan-akan kita selalu berlindung dari sini, keluar dari sana, dijepit dari sana, keluar dari sini, yang hati tidak tetap kepada agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semuanya kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi